Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dulurku. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel yang membahas rahasia weton, energi spiritual, dan segala hal yang tersembunyi di balik tanggal lahirmu. Terima kasih sudah hadir lagi di sini. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat lahir batin, dan dilindungi dari segala hal buruk yang tak terlihat. Pernah nggak kamu merasa hidupmu dihantui kesialan bertubi-tubi? Atau kamu kenal seseorang yang sepertinya kebal dari gangguan gaib, meskipun tinggal di tempat yang penuh energi negatif? Nah, ternyata ada beberapa orang yang sejak lahir sudah punya semacam perisai gaib yang sulit ditembus oleh ilmu hitam, santet, atau guna-guna. Bahkan dukun pun ogah mengusik mereka. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena weton kelahirannya membawa energi penangkal alami. Dan hari ini, kita akan kupas tuntas siapa saja mereka. Tapi sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini terus bertumbuh. Klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang mungkin sedang merasa diganggu energi negatif. Dan jangan lupa, tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar. Semoga dengan sholawat, segala energi buruk dalam hidupmu dibersihkan oleh cahaya yang suci. Amin ya robbal alamin. Dalam ilmu kejawen dan primbon Jawa, weton bukan hanya penanda waktu lahir, tapi juga menjadi cermin energi batin, potensi spiritual, hingga kekuatan tak kasat mata yang menyatu dengan diri seseorang. Ada weton yang punya karakter lembut, ada yang penuh aura pengasihan, dan ada juga yang sejak lahir membawa aura penangkal terhadap energi jahat. Biasanya orang-orang dengan weton ini punya karakter kuat, tidak gampang goyah, dan sulit dimasuki energi negatif. Bahkan ketika berada di tempat angker, tubuh mereka memancarkan getaran yang membuat makhluk halus menjauh. Tidak heran jika mereka sering jadi tumpuan keluarga saat ada gangguan gaib. Tapi, siapa saja 3 weton dengan aura penangkal guna-guna ini? Yuk, kita bahas satu persatu dengan cerita yang menggugah. 1 weton Rabu Kliwon Lur, mata batin tajam stameng gaib alami. Orang yang lahir di weton Rabu Kliwon adalah pribadi yang ibarat mata hati yang berjalan. Mereka tidak banyak bicara soal dunia spiritual, tapi justru banyak dari mereka punya mata batin yang aktif secara alami. Kombinasi antara hari Rabu, Neptu 7, yang merepresentasikan kejernihan logika dan ketajaman intuisi, dengan pasaran Kliwon, Neptu 8, yang mengandung unsur mistik kuat, menjadikan total Neptunya 15, angka simbolik dalam kejawen untuk pembaca antara dua dunia. Tak heran, Rabu Kliwon sering disebut sebagai pembaca aura dan pelindung dari balik bayangan. Banyak orang dengan weton ini tidak sadar sejak kecil kalau dirinya peka terhadap hal-hal gaib. Mereka hanya tahu, tempat-tempat tertentu terasa tidak nyaman. Mereka bisa merasakan kalau seseorang sedang menyembunyikan niat buruk, bahkan sebelum orang itu berkata apa-apa. Dan ketika mereka mimpi, seringkali mimpi mereka menjadi nyata. Ini bukan kebetulan semata, melainkan bagian dari getaran batin yang tajam. Yang membuat Rabu Kliwon istimewa adalah kemampuannya dalam memantulkan energi negatif. Entah itu santet, teluh, pelet, atau bentuk gangguan metafisik lainnya, seringkali justru tidak bisa menembus mereka. Bukan karena mereka punya susuk atau jimat, tapi karena pola pikir dan kestabilan energi mereka begitu kuat. Dukun sekalipun sering menyarankan, kalau niatmu nggak bersih, jangan sentuh orang Rabu Kliwon. Bisa berbalik ke kamu sendiri. Ada banyak cerita turun-temurun dari daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur yang melibatkan orang dengan weton ini. Salah satunya berasal dari seorang pengusaha kecil di Mojokerto yang merasa selalu gagal bisnis karena difitnah pesaing. Ia kemudian dikirimi guna-guna agar tokonya sepi. Tapi anehnya, bukan dia yang sakit, malah justru pesaing yang mengirim guna-guna mengalami mimpi buruk terus-menerus dan sakit yang tidak terdiagnosa. Setelah konsultasi ke spiritualis, diketahui bahwa si pengusaha adalah anak kelahiran Rabu Kliwon yang punya aura tameng. Serangan gaib yang dikirim padanya justru memantul kembali ke pengirimnya. Ini bukan hanya mitos. Dalam konteks energi, seseorang dengan pusat kesadaran yang stabil memang memancarkan gelombang yang menyaring energi masuk. Rabu Kliwon, dengan sifat alaminya yang tenang, penuh analisa, dan tidak mudah panik, memiliki lapisan tameng batin yang aktif setiap saat. Di sisi lain, Rabu Kliwon juga punya kemampuan membaca batin orang lain.
Ketika bicara dengan seseorang, mereka seperti tahu mana yang jujur dan mana yang berpura-pura. Bahkan saat sedang diam sekalipun, aura mereka seperti mengintimidasi orang yang punya niat buruk. Tidak mengherankan jika mereka sering dijadikan tempat bertanya atau dimintai pendapat dalam kelompok. Tapi kekuatan mereka tidak muncul tanpa ujian. Banyak orang Rabu Kliwon justru diuji dengan kesendirian, dilema batin, atau perasaan tidak cocok dengan lingkungan. Ini adalah cara alam membentuk keteguhan mental mereka. Karena hanya orang yang bisa melewati kegelapan dalam dirinya sendiri, yang bisa bertahan menghadapi serangan dari luar. Dalam keluarga, Rabu Kliwon sering menjadi penyeimbang. Mereka bukan yang paling keras, tapi punya suara yang didengar. Saat ada konflik, mereka biasanya bisa melihat akar masalah yang tidak disadari orang lain. Ketika rumah terasa panas, secara batin, kehadiran mereka seperti pendingin alami. Namun perlu dicatat, mereka juga harus menjaga kesucian batin. Karena begitu mereka terjebak dalam kesombongan spiritual, iri, atau emosi negatif, maka tameng alaminya akan melemah. Jika mereka hidup dengan niat baik, batin bersih, dan ketulusan, maka energi gaib pun akan respek dan tidak berani mengganggu. Mereka cocok menjadi guru spiritual, penasihat, penyembuh batin, atau bahkan orang biasa yang sering dipercaya orang lain. Dalam dunia modern, energi mereka sangat dibutuhkan, karena mereka mampu menyeimbangkan antara logika dan rasa, antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Jika kamu pernah mengenal seseorang yang begitu tajam tapi tenang, dan seolah selalu tahu apa yang kamu rasakan tanpa kamu bicara, coba tanyakan wetonnya. Kalau Rabu Kliwon, jangan heran. Karena mereka adalah pembaca energi, pelindung batin, dan perisai hidup sejak lahir. 2 Weton Sabtu Pahing Lur, penjaga alam gaib sejak lahir. Di balik sikapnya yang cenderung pendiam dan tegas, orang dengan weton Sabtu Pahing ternyata membawa energi spiritual yang begitu kuat. Kombinasi antara hari Sabtu, hari yang dilambangkan dengan energi bumi yang kokoh, keras, dan penuh kestabilan, dengan pasaran pahing yang mengandung unsur api dan spirit penghubung dengan alam gaib, menjadikan weton ini seperti perisai hidup yang tidak mudah diganggu. Bahkan banyak dukun sepuh atau orang pintar menyebut Sabtu Pahing sebagai penjaga alam halus yang lahir dalam tubuh manusia. Jumlah Neptunya adalah 18, Sabtu 9, Pahing 9, termasuk kategori tinggi dalam hitungan kejawen. Angka ini dipercaya memancarkan getaran perlindungan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak jarang, anak atau cucu yang lahir di weton ini menjadi benteng gaib dalam keluarganya. Saat ada gangguan mistis dalam rumah, keberadaan mereka bisa menetralkan secara alami, meskipun mereka sendiri tidak menyadarinya. Salah satu ciri khas Sabtu Pahing adalah aura tubuhnya yang berat dan dalam. Orang lain yang PK akan merasa seperti tertabrak tembok energi ketika berhadapan langsung dengan mereka. Aura ini membuat makhluk halus atau entitas negatif merasa tidak nyaman untuk mendekat. Bahkan banyak cerita dari pedesaan, bahwa ketika ada acara bersih desa atau ruatan, orang Sabtu Pahing diminta hadir karena dipercaya bisa menjaga keseimbangan energi. Sifat Sabtu Pahing juga cenderung tidak mudah panik. Ketika ada kejadian janggal, misalnya suara aneh di malam hari, mimpi buruk berulang, atau benda-benda bergerak sendiri, mereka akan tetap tenang dan mencari tahu secara rasional. Tapi ketenangan inilah yang justru menjadi bentengnya. Dalam kepercayaan Jawa, energi gaib akan lebih mudah masuk ke orang yang takut, panik, dan kosong jiwanya. Sementara Sabtu Pahing memiliki kesadaran batin yang kokoh, yang membuatnya sulit ditembus. Banyak anak yang lahir di weton ini juga mengalami pengalaman mistis sejak kecil. Ada yang mengaku sering bermimpi didatangi kakek nenek yang tidak dikenal, atau merasa dijaga oleh sosok tak terlihat. Ada pula yang bisa merasakan kalau suatu tempat panas, tidak nyaman, atau berat auranya, padahal tempat itu tampak biasa saja bagi orang lain. Dalam kehidupan nyata, orang Sabtu Pahing biasanya punya insting tajam terhadap orang lain. Mereka bisa membaca niat buruk seseorang hanya dari gerak-gerik atau tatapan. Karena itu, mereka sulit ditipu, dan bahkan dukun-dukun pun enggan mencelakai mereka. Ada kepercayaan bahwa mengirim guna-guna ke orang dengan energi penangkal alami justru bisa memantul ke pengirimnya. Sabtu Pahing adalah salah satu weton yang punya kemampuan memantulkan serangan gaib semacam ini, meski tanpa jimat atau ritual.
Aura Sabtu Pahing seperti tanah keramat, tenang di permukaan, tapi punya daya gaib yang besar di dalam. Mereka cocok jadi pelindung keluarga, penyembuh energi negatif, atau penjaga spiritual rumah tangga. Jika mereka menjalani hidup secara lurus dan tidak sombong dengan kekuatan ini, maka keberadaan mereka menjadi berkah besar. Tapi tentu saja, kekuatan ini bukan tanpa tanggung jawab. Sabtu Pahing juga harus menjaga diri dari kesombongan, ego, atau kebiasaan hidup yang kotor. Karena energi perlindungan hanya aktif jika batin mereka tetap bersih. Ketika emosi mereka tidak terkontrol, marah berlebihan, atau menyimpan dendam, maka perlindungan itu bisa melemah dan justru membuka celah bagi gangguan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka biasanya tenang, dewasa, dan bijaksana. Tidak suka ikut campur urusan orang lain, tapi akan turun tangan jika dirasa perlu. Ketegasan mereka seringkali membuat orang segan, bukan karena galak, tapi karena ada wibawa alamiah yang terpancar. Jika kamu merasa aman, damai, dan nyaman secara gaib saat berada di dekat seseorang, coba tanya wetonnya. Kalau dia Sabtu Pahing, bisa jadi kamu sedang dikelilingi oleh energi penjaga yang menjaga tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga kamu. 3 weton Senin Legi Lur, cahaya batin yang menyapu guna-guna. Dari luar, orang yang lahir di weton Senin Legi sering terlihat biasa saja. Tidak ada aura menakutkan, tidak juga menunjukkan tanda-tanda spiritualitas tinggi. Mereka justru terlihat santai, ramah, dan seringkali membuat orang lain merasa betah berada di dekatnya. Tapi siapa sangka, justru dalam ketenangan itulah tersembunyi kekuatan besar. Aura terang yang secara alami menolak segala bentuk gangguan halus, termasuk guna-guna dan energi negatif. Senin Legi punya Neptu 9. Senin 4, Legit 5. Angka yang kecil dibandingkan weton-weton lain, tapi justru disitulah letak rahasianya. Dalam ajaran Jawa, angka ganjil, khususnya 9, dianggap memiliki nilai kesempurnaan spiritual. Ia mewakili siklus yang hampir selesai, penuh, utuh, dan terang. Maka tak heran, orang dengan weton ini sering disebut pembawa berkah di dalam keluarga. Mereka tidak banyak bicara soal gaib, tapi hidup mereka terasa tentram, dan rumah yang mereka tinggali cenderung adem secara batin. Aura Senin Legi sangat bersih. Sejak kecil, banyak dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda unik. Bayi yang jarang menangis, suka menatap kosong ke tempat-tempat tertentu, atau rewel di tempat yang berat secara gaib. Namun yang lebih menarik, ketika mereka tumbuh dewasa, energi negatif seakan tak bisa bertahan lama di sekitar mereka. Bahkan tempat angker sekalipun terasa lebih ringan jika mereka ada di dalamnya. Banyak testimoni datang dari para pemilik kos, rumah kontrakan, hingga pekerja sosial yang berurusan dengan tempat-tempat berenergi berat. Waktu rumah ini dikontrak orang Senin Legi, hawanya jadi adem. Sebelumnya sering ada yang mimpi buruk, sering sakit, atau kerasukan. Tapi sejak dia tinggal di sini, semua itu hilang, begitu kata salah satu pemilik kontrakan di Yogyakarta. Mengapa bisa begitu? Jawabannya terletak pada cahaya batin. Senin Legi cenderung punya hati yang bersih. Mereka tidak mudah iri, tidak suka mencelakai orang, dan menjalani hidup dengan niat baik. Hatinya yang tenang, jiwanya yang damai, membuat frekuensi energi mereka begitu tinggi dan terang. Dalam konsep spiritual, makhluk halus, teluh, dan santet sangat sulit masuk ke tubuh seseorang yang frekuensi batinnya tinggi, karena seperti mencoba meniup lilin di tengah matahari. Yang menarik, orang dengan weton ini jarang menyadari kekuatannya. Mereka tidak merasa spesial, tidak sok spiritual, bahkan sering meremehkan kejadian-kejadian kecil yang sebenarnya mengindikasikan bahwa mereka sedang menolak gangguan gaib. Misalnya, ketika teman serumah mengalami mimpi buruk atau penampakan, tapi mereka sendiri tidur nyenyak tanpa gangguan apapun. Atau ketika sedang dalam rombongan perjalanan malam ke tempat wingit, mereka tetap tenang dan malah tidak merasakan apa-apa. Itu bukan karena mereka kurang peka, tapi karena energi terang mereka menutup akses bagi makhluk gaib untuk masuk. Secara karakter, Senin Legi adalah pribadi yang mudah didekati, lembut dalam tutur kata, dan tenang dalam bertindak. Mereka cenderung tidak suka ribut, tidak senang konflik, dan lebih memilih memaafkan ketimbang menyimpan dendam. Sifat inilah yang membuat energi dalam tubuhnya selalu dalam kondisi bersih. Karena dendam, iri,
dan kebencian adalah pintu masuk bagi energi hitam. Tapi Senin Legi, dengan kebiasaan hidup yang ringan dan ikhlas, justru menutup semua pintu itu. Namun, seperti dua sisi mata uang, Senin Legi juga bisa kehilangan tameng alaminya jika mereka berubah terlalu jauh dari kodratnya. Misalnya, jika mereka mulai menyimpan amarah dalam waktu lama, terlalu sering mengeluh, atau terjebak dalam gaya hidup yang kotor secara spiritual, menghujat, memfitnah, atau melakukan kezaliman. Maka cahaya itu akan meredup, dan mereka akan lebih rentan. Karena itu, menjaga kebersihan hati adalah ritual utama bagi Senin Legi. Mereka tidak membutuhkan jimat atau sesajen untuk melindungi diri. Cukup dengan hidup jujur, tidak menyakiti, dan sering bersyukur, itu sudah cukup untuk membuat cahaya batinnya tetap menyala terang. Bahkan banyak kiai atau spiritualis yang bilang, Senin Legi tidak perlu menolak santet. Yang mengirim pun tahu diri dan memilih berhenti. Jika kamu pernah merasa rumahmu lebih adem sejak kedatangan seseorang, atau kamu punya teman yang selalu bisa membuat suasana tegang menjadi ringan tanpa banyak usaha, besar kemungkinan dia adalah Senin Legi. Weton ini mungkin tidak keras seperti Sabtu Pahing, atau setajam Rabu Kliwon, tapi ia seperti pelita kecil yang mampu mengusir kegelapan paling pekat hanya dengan sinarnya yang tulus. Setiap manusia membawa bekal hidup yang tak hanya tampak dari luar. Di balik hari lahir, tersimpan getaran energi yang membentuk karakter, nasib, hingga kekuatan batin seseorang. Dan hari ini kita sudah menyaksikan betapa kuatnya energi yang dimiliki oleh weton Sabtu Pahing, Rabu Kliwon, dan Senin Legi. Mereka adalah 3 weton yang dipercaya memiliki aura penangkal guna-guna secara alami sejak lahir. Tapi yang perlu diingat, kekuatan itu bukan semata-mata hadiah mistis. Ia hidup dan tumbuh karena sikap batin yang terjaga. Keteguhan hati seperti Sabtu Pahing, kejernihan mata batin seperti Rabu Kliwon, dan kelembutan aura terang dari Senin Legi, semuanya akan tetap memancarkan perlindungan hanya jika tidak dirusak oleh kesombongan, niat buruk, atau hidup yang jauh dari keseimbangan. Bagi kamu yang tidak lahir di antara 3 weton ini, jangan berkecil hati. Perlindungan sejati bukan hanya soal tanggal lahir, tapi juga soal bagaimana kita menjalani hidup. Ketulusan, kejujuran, dan rasa syukur adalah tameng batin yang bisa dimiliki siapa saja. Bahkan orang dengan weton apapun bisa memiliki kekuatan spiritual yang besar bila ia menjaga sikap, pikiran, dan hatinya tetap bersih. Ingatlah bahwa dunia tak kasat mata memang nyata. Tapi kamu tidak harus takut jika kamu hidup dalam cahaya, dan tidak menyakiti siapapun. Aura kita dibentuk bukan dari simbol-simbol, tapi dari niat dan perbuatan yang terus-menerus kita lakukan. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu sering tidak nyaman, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lupa menyalakan cahaya dari dalam dirimu sendiri. Nah, lur, itu tadi pembahasan kita hari ini. Apakah kamu atau orang terdekatmu lahir di weton Sabtu Pahing, Rabu Kliwon, atau Senin Legi? Atau kamu punya pengalaman nyata tentang kekuatan batin dari salah satu weton ini? Tulis ceritamu di kolom komentar ya. Biar kita bisa belajar bareng, saling berbagi energi baik, dan menguatkan satu sama lain. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar weton, spiritual, dan rahasia kehidupan dari sudut pandang budaya Jawa. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menulis sholawat terbaikmu di komentar. Semoga dengan sholawat, hidup kita makin dilimpahi cahaya, ketenangan, dan terhindar dari segala bentuk gangguan jahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga batinmu, tetap berpihak pada kebaikan, dan ingat, cahaya yang kamu pancarkan hari ini bisa jadi pelindungmu esok hari.